Selamat sore teman-teman Jubi di mana saja Anda berada. Sore ini kita akan berdiskusi dengan orang-orang tua kita yang hebat, hamba-hamba Tuhan di tanah Papua dalam rangka HUT Gereja Kingmi ke-60 tahun yang diperingati setiap tanggal 6 April. Tapi hari ini kita mau mendengarkan selama 60 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan di atas tanah Papua untuk pelayanannya. Pasti banyak sekali cerita, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, dan peran gereja ini sendiri buat orang Papua di tanah Papua ini seperti apa. Sudah hadir di studio Jubi hari ini, sore ini, ada Bapak Pendeta Yosia Tebai. Bapak Pendeta Yosia ini merupakan pelaku sejarah terkait masuknya Injil Gereja Kingmi di tanah Papua. Beliau juga saat ini menjabat sebagai penasehat di Sinode Kingmi di tanah Papua yang baru saja melakukan pemilihannya tahun kemarin, Bapak di Timika. Dan kita juga akan berdiskusi sore ini dengan Bapak Pendeta Domingus Pigai. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Sehat ya? Sehat, ya. Puji Tuhan. Bapak Domingus Pigai ini merupakan sekretaris Sinode Kingmi yang ke-20 ya? Yang baru saja pemilihan kemarin juga. Jadi ini unsur pimpinan ini. Beliau juga merupakan seorang dosen, teologi di STT Walter Post Sentani. Benar. Dan yang ketiga, karena ini berkaitan dengan HUT Gereja Kingmi di tanah Papua yang ke-60, tentu saja kita punya ketua panitia. Di sini ada Bapak Evangelis Marlis Heselo. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Kita mulai dulu dengan diskusi kita. Mungkin kurang lebih 30 menit ke depan bersama kita. Kita akan bahas sejarah, mungkin yang penting tentang sejarah itu. Bagaimana Gereja Kingmi di tanah Papua bisa ada di sini. Nanti kita langsung kasih saja pada segmen pertama Bapak Pendeta Yosia. Bapak silahkan, Bapak. Mungkin bisa cerita nih, saat itu 60 tahun yang lalu tuh Bapak umur berapa dan Bapak ada di mana saat itu dan bisa terlibat dengan masuknya ini? Ya, Ibu, silakan, Bapak. Saya waktu Injil masuk di daerah Wismeren itu, Paniai, sekarang Paniai. Dulu waktu zaman Belanda itu Wismeren, itu nama danau itu. Itu saya sekitar umur 5 tahun. Karena saya sudah lihat ini Tuan Pos dengan Ebler, mereka dua masuk itu, saya sendiri sudah lihat. Dan mereka punya lampu-lampu yang bawa ini kami ramai, karena dulu kan zaman tidak bisa toh. Itu di tahun berapa, Bapak? Itu tahun 1939. Oh, 1939. Ya, bulan Januari dorong masuk tanggal 13. Berarti lebih dari 60 tahun yang lalu ya? Ya, itu sudah lebih. Kalau gereja ini, penginjilan itu sudah ada 85 tahun sekarang. Kalau dihitung dengan itu 85 tahun. Ya, kalau dengan penginjilan. Oke. Kalau ya 62 ini 60 tahun. 60 tahun ini apa itu masalah organisasinya. Masalah organisasi ini bentuk tanggal 6 April di Beoka, di Puncak. Itu yang hitung di situ sampai sudah genap sekarang 60 tahun. Jadi selama 60, memang di waktu penginjilan pertama masuk di Enaro itu, setelah 3 tahun mereka ada di situ, misi semua, orang belajar bahasa daerah. Karena tidak bisa langsung mereka buka penginjilan, tapi 1 tahun ini mereka belajar bahasa daerah, bahasa Me, suku Me punya. Jadi setelah itu tahun 41 mereka sudah buka 9 pos PI penginjilan. Di situ sudah mulai jalan, sudah 2 tahun. Itu perang dunia kedua itu pecah hari itu, tahun itu.
Jadi mereka sudah dari pemerintah Belanda mereka bilang semua misionaris penginjil yang ada di Lautali Wisselmeren itu semua berangkat karena keluar karena tentara Jepang akan masuk Wisselmeren, sekian ribu pasukan masuk. Itu di situ Injil itu sudah berhenti. Jadi mereka sudah bawa. Setelah Perang Dunia Kedua ini selesai, tahun 46, itu orang masuk Injil kembali. Jadi mereka langsung buka pos-pos yang mereka sudah rintis itu, langsung kasih naik pos PI pertama. Kita mereka mulai di situ. Bapak, waktu mereka masuk itu, ada tidak penolakan atau perlawanan dari orang-orang asli Mei saat itu? Karena ini kan belum kenal ini. Ya, terima kasih. Itu waktu mereka masuk itu, ada kita di pedalaman itu, yang baru, hal-hal yang baru atau masalah yang baru atau orang yang baru itu datang itu harus diterima atau diusir itu dari Ondowafi, kepala suku. Kepala suku. Jadi waktu mereka dua masuk itu, ada 4 kepala suku yang terima. Ini mereka terima baru mereka umumkan. Orang-orang ini betul orang baik. Orang-orang ini mereka bawa banyak berkat. Jadi kamu semua terima dengan baik. Jadi selama mereka sudah mulai melayani di sana penginjilan, mereka tidak ada masalah. Masyarakat semua terbuka terima. Sampai setelah terima sudah. Kita juga lihat ke bagian timur. Tahun 43 itu, setelah mereka kembali, kita masuk di daerah suku Moni. Di Intan Jaya Kabupaten. Sesudah itu masuk di Lembah Balim itu tahun 54. Itu masih yang misi dari Amerika? Amerika tetap. Kita sama-sama maju terus. Kalau tenaga penginjil itu tidak sekolah, tapi Tuhan pakai banyak orang buta huruf untuk jalankan ini Injil ini. Nah itu yang saya mau tanya nih, dan mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran. Saat itu Bapak, terus mungkin orang tua yang terdahulu yang bantu dengan Bapak-Bapak misionaris ini, sudah belajar kah sampai bisa membaca Alkitab atau bagaimana cara-cara yang mereka pakai? Ya waktu itu, kalau kita punya misi Gama itu, mereka bikin satu buku kecil itu Injil Yohanes. Itu orang tulis bahasa daerah di sana dan Maliai, bahasa suku Me. Jadi itu yang mereka cepat-cepat mereka kasih kita pergi baca-baca ayat di kampung-kampung. Kita beritakan. Berarti kalau kita bisa ulang, sekarang ini kan kita bicara bahasa Indonesia nih, antara suku-suku yang ada di Papua. Di saat itu, Bapak dong pakai bahasa Indonesia atau belum? Pasti belum? Waktu itu kalau mau pakai bahasa Indonesia itu istilahnya bahasa Melayu. Oh, jadi memang saat itu sudah ada bahasa Melayu? Ada juga. Oh, jadi misionaris pakai bahasa Melayu? Melayu juga sedikit. Bukan selalu, sedikit. Mereka utamakan itu bahasa daerah. Mereka belajar bahasa daerah dengan orang-orang daerah. Sampai orang luar biasa Tuhan itu. Mereka misi Gama itu cepat mengerti bahasa daerah semua. Baik bahasa Dani, bahasa Moni, bahasa Damar, bahasa Me. Itu cepat mengerti. Sampai Injil itu dari Wisselmeren sampai ke perbatasan Merauke di sana. Itu dalam kurun waktu 60 tahun, Injil itu sudah tersebar seluruh Papua dan Papua Barat. Jadi kalau kita lihat segi data dari Kesera Biro pemerintahan di sini, itu gereja yang paling besar itu gereja Kimi. Kenapa? Dia punya gereja ini ada seluruh sudut ada dia, seluruh kabupaten ada. Seluruh kecamatan Papua ini ada data yang positif. Nah itu yang mereka bilang gereja ini gereja nomor 1. Dari itu Biro Kesera mereka punya laporan.
Jadi saya juga tanya, ini kenapa GKI tidak bisa nomor 1 dan gereja-gereja lain tidak bisa? Gereja Kimi yang nomor 1 itu saya heran, saya tahu ini. Saya bilang, Bapak, kami kasih tahu, karena gereja ini dia punya data di lapangan, pemerintah itu, di mana-mana kabupaten, kecamatan, gereja ini ada. Oke. Itu yang sudah. Jadi Bapak, kita sekarang kembali ke yang tadi. Ini kan kita hitung 60 tahun. Besok ini kita mau merayakan yang ke 60 tahun. Betul. Mungkin Bapak bisa mulai dengan peralihan itu. Oh ya. Dari masa misi Kama ke orang Papua asli. Mungkin bisa ke situ dan sampai sekarang seperti apa perjalanan perkembangan gereja Kingmi di tanah Papua. Ya, kalau kita bertanya kenapa gereja Kingmi ini bentuk tahun 62. Tadi saya bilang ini masalah ini pergantian pemerintahan ini. Pemerintahan Belanda dengan Indonesia. Jadi mereka sebelum 1 tahun mereka harus bentuk gereja pribumi. Itu perintah dari New York, Amerika. Ada tertulis surat, segera kamu bentuk gereja pribumi. Karena negara Indonesia masuk itu, sebagian besar itu dia umat Muslim. Jadi jangan sampai kita punya pelayanan besar ini korban, lebih baik segera kamu bentuk gereja pribumi. Nah, itu sebabnya tempatnya di Beoga, tanggal 6 April. Itu tempat penyerahan tanggung jawab dari misi Kama kepada gereja pribumi. Jadi gereja Kimi ini waktu kita terima dari misi Kama itu kasih nama dia gereja pribumi. Oke, jadi mula-mula namanya mula-mula itu kita pakai 1 tahun itu gereja pribumi. Setelah kami masuk pemerintah Indonesia tahun 63, itu kami lapor gereja pribumi ini ke Padang Bulan di bawah ini, MES GKI. Kita daftar ke Dirjen Departemen Agama. Kita bawa nama itu, kita masuk dari Departemen Agama. Kalau pribumi itu tidak bisa. Gereja itu luas, bukan orang pribumi saja. Harus ganti malam ini. Besok dia ada. Mereka datang ini orang hukum juga dari Dirjen dia bawa. Orang hukum yang bisa tahu hukum itu Indonesia. Akhirnya memutuskan nama apa? Malam itu kita dua berdoa, baru dia kasih nama. Kita penglihatan. Saya lihat ada nama Gereja Persahabatan. Itu yang kami dua bawa ke sana. Dia bilang itu yang bisa. Jadi waktu itu gereja GKI dengan Kimi yang tanda tangan masuk dalam Indonesia ini. Masuk. Jadi kita sudah daftarkan. Mereka bilang gereja Persahabatan itu baik. Tapi catatan ya. Tapi waktu kamu urus anggaran dasar, notaris, barang hukum di Jakarta, itu nama itu harus ganti lagi. Dia kasih tahu itu ada catatan. Saya dengan Pak Suar. Jadi ini proses. Jadi nama gereja Persahabatan itu setelah kami bikin notaris, ganti gereja Kemah Injil Masehi Indonesia, Irian Jaya. Itu. Tapi sekarang ganti lagi. Jadi kalau diringkas jadi berapa kali pergantian nama nih? 4 dari kali. Persahabatan, Pribumi, Persahabatan, Kemah Injil Indonesia, bukan. Ya 3 kali. 3 kali. Ya, Berarti 3 kali pergantian. Oke. Dan yang ketiga kali itu yang sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Gereja Kingmi, Gereja Kemah Injil di tanah Kingmi di tanah Papua. Oke. Berarti ini apa? Dia punya banyak sekali sejarah nih. Kalau Bapak mau cerita, mungkin saya percaya waktu tidak akan cukup ya. Saya juga suka cerita, tapi iya, bagus waktu Bapak. lagi, jadi betul. Saya berhenti
kalau berkenan di kantor ini, saya bisa titipkan satu sejarah gereja. Supaya sewaktu-waktu kalau ada masalah, kamu bisa tahu toh. Jadi ini saya serahkan Ibu. Oke. Nanti mungkin di akhir acara kita bisa ambil. Iya, ada sudah. Tapi terima kasih Bapak sudah cerita kilas balik bagaimana gereja Kingmi ini bisa ada ya. Ada satu yang saya mau sampaikan Ibu. Injil. Oke, mungkin sekalian Bapak cerita tantangannya apa pada saat itu bagi seorang penginjil atau bagi seorang Bapak Yosia saat itu. Itu tantangannya. Tantangan itu Injil yang kita bawa dengan adat istiadat budaya di sana ada bertentangan. Ini masalah besar yang kami hadapi. Sampai orang korban juga. Karena masyarakat mereka tidak mau Injil itu. Mereka rasa bahwa Injil ini kalau kita terima merugikan. Kita punya kekayaan dan semua itu bisa hilang. Karena Injil ini, itu yang kami hadapi. Satu tantangan yang luar biasa. Saat itu. Tapi ya, bisa dilalui itu. Ya. Sekarang udah. Injil berkuasa. Jadi dia selesaikan. Ini yang mata saya keluar itu polisi dulu dan sekarang ada. Sekarang gereja Kingmi ini dia punya klasis 93 klasis. Seluruh Papua dan Papua Barat. Di tanah Papua 93 klasis. Ya, 13 koordinator. 13 sekarang koordinator. Ini, jadi pesat sekali gereja ini bertumbuh. Karena mereka orang Papua terima Injil ini. Bukan ajaran lain tidak ada. Ajaran lain orang tua pun kita rubah dengan Injil. Jadi Injil berkuasa. Jadi gereja ini saya sebagai perintis, saya pikir-pikir gereja masa depan ini bagaimana. Tapi gereja Injil, sudah terima Injil, dari Injil berkuasa. Jadi tidak ada masalah. Misionaris mereka berangkat ke Amerika, karena Indonesia tidak izinkan mereka melayani di sini. Jadi waktu mereka berangkat itu, mereka bilang, aduh kasihan, Yosia, kami mau tinggalkan gereja ini. Orang kasih di pos 7, Sentani. Baru saya bilang, kamu berangkat tidak apa-apa. Karena Injil Kristus sudah tanam di sini. Jadi gereja ini akan bertumbuh. Orang nangis, Ibu. Orang rasa sedih. Jadi saya pikir itu gereja ini. Nanti kalau pemimpin gereja semua, mereka berjuang dengan semangat kepentingan gereja ini. Gereja ini akan jadi gereja besar. Bukan kecil. Karena banyak suku di 200 sekian suku yang ada di Papua. Itu Injil itu sudah dengar sekarang. Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk ceritanya yang bagus. Bisa bikin kita anak-anak hari ini bisa tahu tentang sejarah gereja Kingmi ada di tanah Papua. Mungkin selanjutnya kita ingin dengar juga ini dari Bapak Pendeta Domingus bisa sampaikan tentang kehadiran gereja Kingmi nih, secara organisasi, visinya seperti apa dan peran-peran yang dilakukan selama ini di tanah Papua. Baik, selamat sore para pemirsa Jubi TV yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya secara sebagai badan pengurus sinode mau menyampaikan bahwa selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua pada usia yang ke-60 ke seluruh warga gereja Kingmi yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir, di pinggir danau, di hutan, dan terutama mereka yang lagi mengungsi di Duga, mereka yang lagi hidup di bawah gua yang masih mengalami kekerasan dan trauma. Tapi hari ini 60 tahun tidak terasa, 60 tahun ini kita bisa ada bergereja, berorganisasi dan bergereja secara gereja Kingmi bermasyarakat sebagai masyarakat Papua. Sebagai badan pengurus sinode yang baru saja kita laksanakan konferensi pada tahun lalu,
Sebagai badan pengurus terpilih, saya juga menyampaikan terima kasih untuk seluruh dukungan moral yang sudah diperlihatkan oleh umat dengan suatu kebersamaan, dengan suatu tekad, dengan satu komitmen, dengan satu iman yang digariskan berubah untuk menjadi kuat. Dan sampai hari ini kita masih kuat karena Injil, kita masih kuat karena Kristus, kita masih kuat karena gereja Kingmi di tanah Papua ini sudah berurat akar secara Injil 80-an tahun lebih, dan secara organisasi kita ada di usia yang ke-60. Sebagai pimpinan di gereja Kingmi di tanah Papua, bahwa kita akui sebagai manusia dalam perjalanan, kalau kami menilik kembali sejarah gereja ini, banyak penuh dengan tantangan persoalan, terutama yang dihadapi oleh para perintis dan penginjil kita di masa lampau, sejak 1939 sampai 1962. Ada interval waktu 24 tahun. Mereka bergereja, mereka berkarya dengan apa adanya, dengan pendidikan yang tidak ada pendidikan. Mereka masih melek huruf, tetapi mereka tidak melek Kristus. Mereka melek membaca, tapi mereka tidak melek Injil. Karena semuanya itu dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menembus dan meninggalkan dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan persoalan, dan mereka sudah berbalik dan memberikan diri mereka untuk menjadi pengikut Injil, menjadi pengikut Kristus yang setia, dan mereka bergereja sampai hari ini. Sebagai badan pengurus sinode, kami menyampaikan selamat merayakan HUT 60 pada besok nanti. Ya. Tapi pada besok nanti, jadi perayaan HUT Kingmi ini akan terjadi di seluruh tanah Papua. Nanti di koordinator MAMTA ini, Papua dan Papua Barat, akan dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah Papua, penjuru Papua. Di koordinator MAMTA akan menggabungkan dengan 3 klasis, nanti secara teknis disampaikan oleh panitia. Tetapi di Papua secara klasis, 93 klasis, dalam waktu yang bersamaan mereka akan melaksanakan ibadah-ibadah perayaan dan pengucapan syukur atas organisasi ini bisa ada sampai hari ini. Saya mau menandai bahwa sebagai badan pengurus harian di sinode, kami mengalami banyak sekali tantangan, dan itulah gereja. Gereja kuat karena tantangan, gereja kuat karena ada masalah, gereja kuat karena ada air mata, gereja kuat karena ada darah yang tertumpah, gereja kuat karena ada mati syahid. Dan ini merupakan bagian dari warisan pengalaman sejarah yang kita lihat, dan kita menempatkan diri kita dalam perjalanan sejarah gereja Kingmi. Disitulah kita sebagai bagian dari gereja-gereja lain di muka bumi, kita banyak mengalami tantangan. Tapi kita tidak melihat tantangan itu sebagai masalah, tetapi tantangan itu sebagai benih yang indah, supaya karya dan ladang pelayanan Kristus ini diberitakan. Saya mungkin sepotong di bagian sini. Jadi bicara soal tantangan tadi. Dan juga tema besar gereja Kingmi di tanah Papua berubah untuk menjadi kuat. Saya mau menyinggung soal keadaan di tanah Papua secara keseluruhan sebenarnya. Baik. Khususnya masalah-masalah kemanusiaan yang kita ikuti di berita-berita di hampir sebagian besar daerah di wilayah pegunungan Papua itu basis gereja orang-orang Kingmi di tanah Papua. Bagaimana peran Bapak sebagai pengurus sinode, organisasi, tetapi juga hamba Tuhan dan dosen, dan juga bapak-bapak yang lain ada di sini, bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh lembaga gereja ini untuk masuk ke dalam melihat persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada. Kita lihat ada banyak sekali pengungsian yang terjadi, pembunuhan, kekerasan terhadap warga sipil, dan itu semua menimpa, saya percaya ini adalah jemaat-jemaat bapak-bapak sekalian. Bagaimana gereja bisa hadir di sini? Baik, sebagai badan pengurus harian sinode, kami sebagai
badan yang diberi mandat untuk melaksanakan tahun pelayanan ini, kami sungguh sangat prihatin atas umat dan nasib warga gereja Kingmi yang sampai hari ini masih mengungsi di hutan, belum mendapatkan tempat yang layak. Sebagai manusia, mereka belum dihargai. Oleh negara mereka tidak dihargai, tetapi oleh Tuhan mereka dihargai. Tuhan memperhitungkan mereka sebagai manusia dan juga sebagai ciptaan buatan tangannya. Sebagai gereja di Kingmi di Tanah Papua, terkait dengan berbagai kekerasan, pelanggaran ini, semua ini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang terus masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian sejarah gereja kita di Kingmi. Itu dulu pertama kita lihat bahwa sejarah yang mereka hadapi, kekerasan, pengungsian, ini bagian dari sejarah gereja kita, dan kita tidak melihat itu sebagai ini kita lihat sebagai sebuah ancaman, bagaimana orang dihilangkan secara tidak manusiawi, kekerasan, kejahatan dan kemanusiaan apapun. Pertama, atas nama gereja kami tidak terima itu, karena itu sangat bertentangan dengan iman kami, itu sangat bertentangan dengan Injil yang kami beritakan, itu sangat bertentangan dengan etika kemanusiaan, prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu sangat kami tidak terima sebagai manusia dan sebagai gereja. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa terkait dengan sejumlah persoalan-persoalan kemanusiaan, kami juga berpegang pada Alkitab kami, berpegang pada firman Tuhan ini. Karena firman sudah sangat jelas menasihati kepada kita bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan merampas. Karena itu sebagai gereja kami juga bangga dengan anak-anak aktivis yang sampai saat ini melakukan tugas-tugas advokasi, tugas-tugas pendampingan pelayanan pastoral, khususnya bagi warga gereja kami yang sampai saat ini di koordinator Nduga di wilayah Suru-Suru. Kami baru terima laporan dari mereka tentang jumlah warga yang mengungsi. Kemarin ada sekitar 2.000 sekian ada mengungsi, dan mengungsi ke beberapa titik, beberapa kampung dekat. Dan karena itu kami harapkan bahwa sebagai gereja terkait kemanusiaan ini negara bilang mau ajak untuk bicara apa itu? Dialog. Kami pikir itu terlalu sepihak. Kami harap bagaimana para korban ini dulu diperhatikan, dikembalikan pada tempat posisi mereka semula sebagai manusia, dihargai. Karena kita bicara soal dialog, kemudian itu nanti ketika kita sama-sama sebagai manusia ada, baru kita bisa lihat dalam posisi setara, dalam posisi sejajar sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Baru kita bisa. Sebelum ini kita tidak bisa bertindak dan merasa bahwa kita sudah hebat sebagai sebuah negara yang menerapkan kebijakan yang baik, padahal rakyat masih, umat kita masih tersandra dalam kebisuan, tersandra dalam kekerasan, tersandra dalam mereka. Ini yang harus diutamakan, karena Kristus datang juga untuk mengangkat orang yang terhina, orang yang korban, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Justru Kristus dan Injil datang itu menjangkau mereka. Jadi perlakukan mereka sebagai warga negara yang baik. Juga dalam posisi ini juga para aktivis kami mau sampaikan, terutama Pak Haris dengan siapa si Mbak Fatia. Kami atas nama gereja Kingmi di Tanah Papua di HUT ini juga kami mau menyampaikan terima kasih, solidaritas, karena bisa menjadi bagian dari kami yang ikut menggumuli sejarah kami, yaitu mau mengatasi semua bentuk operasi penambangan secara ilegal, perampasan hasil-hasil kekayaan alam. Kami terima kasih dan kami terus doakan untuk mereka juga, para aktivis di ini. Terutama itu kami masih mengingat mereka bahwa mereka juga Tuhan pakai untuk menyentuh tembok kekerasan, tembok kejahatan yang
secara sistematis dan terselubung ini. Tapi juga sebagai gereja kami juga menyadari bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita, kesalahan-kesalahan berpikir juga melalui perayaan ini, mari kita juga menyadari diri sebagai manusia bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki dan menyelaraskan hidup kita sesuai dengan apa isi Injil ini, sehingga kita tidak lagi berpikir menurut kemauan kita, tetapi kita juga berpikir seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Injil mau, apa yang kebenaran ini sampaikan, sehingga Injil ini, firman ini menjadi patokan kita dalam berpikir, terutama dalam menempuh perjalanan melihat tahun-tahun kekerasan, tahun-tahun penindasan, tahun-tahun yang penuh dengan gejolak. Terutama kami juga harap di tahun melalui HUT yang ke-60 ini, kami harap kontak senjata antara TPNOPM dan TNI Polri itu boleh gencatan senjata, apakah itu berhenti dulu, stop dulu, karena Injil datang itu bukan dengan senjata, Injil datang itu dengan firman Tuhan. Umat diajarkan firman Tuhan, mereka punya keselamatan, mereka punya ketenangan, mereka punya damai sejahtera. Bukan mereka ditakut-takuti, bukan mereka diteror. Karena Injil gereja kayak kita masuk itu dengan Injil ini, tidak ada kekuatan lain yang ikut kita dari depan, ikut kita dari belakang, ikut kita dari depan, hanya Injil ini yang bikin sampai 60. Jadi kami harap itu bisa, negara bisa berhenti dulu, karena tidak baik kalau kekerasan terus, senjata dengan senjata selesai, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi duduk tenang dengan Injil ini akan menyelesaikan masalah. Itu. Secara organisasi, kalau Bapak dorang punya kah informasi berapa banyak ini jemaatnya yang kemudian menjadi korban? Dan bentuk advokasi seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, untuk bentuk soal data, kami pelanggaran apalagi yang kekinian ini, kami punya data, nanti kami rilis secara resmi tentang kekerasan yang terjadi pasca DOB, daerah operasi pembentukan DOB, pemekaran. Ini juga berpotensi menimbulkan konflik. Kenapa? Kami orang Papua, kami Tuhan kasih hikmat akal pikiran, jangan dikte kami. Kalau mau pemekaran, kalau mau daerah otonom baru, bicara dengan kami. Kami bukan anak kecil. Tuhan sudah kasih kami Injil, Tuhan sudah kasih kami hikmat, Tuhan sudah kasih pikiran. Kenapa tidak beri kesempatan, ruang kepada kami untuk kami menentukan arah kami, pandangan kami, pikiran kami, dasar kami ada firman Allah. Kami bisa bicara. Kenapa terlalu cepat memutuskan ikut ini sudah, ikut itu sudah? Kami bukan anak kecil. Kami tuan di tanah kami punya negeri ini, kami yang menentukan. Barulah bisa. Kalau dipaksa terus tidak bisa. Kami juga punya pikiran. Jadi stop dikte kami. Kami juga, kalau kami yang menentukan, kalau kami yang minta, oke, monggo kalau orang Jawa bilang. Tapi kan kami tidak minta. Artinya kami juga hargai cara berpikir kami, hargai cara kami menentukan menentukan posisi berdiri kami, iman kami, cara berteologi kami, hargai itu dulu. Karena itu kemarin juga terkait dengan minuman keras itu, kami juga mau sampaikan di HUT ini, terutama kita generasi muda ini yang masih minum minuman keras, yang masih mabuk, masih narkoba, itu lebih bagus berhenti. Itu barang itu memusnahkan dan menghancurkan moral kita, menghancurkan iman kita, sehingga tema kita berubah menjadi kuat itu nanti malah berubah jadi lemah lagi. Jadi dan yang berubah jadi kuat kan harusnya manusianya, begitu ya? Betul, manusianya itu yang harus berubah. Stop dengan hal-hal yang macam-macam begitu, kekerasan itu terus, kekerasan dalam rumah tangga juga, kami kasih suami dengan istri baku pukul, berhenti. Kami juga mulai berpikir dalam 60 tahun dalam kemanusiaan ini, bagaimana perempuan itu diposisikan juga sejajar dengan laki-laki, dalam arti mendapatkan penghormatan, dilantik boleh pendeta, boleh juga. Kemarin kami di Sorong, saya sendiri yang turun ke Sorong,
di Klasi Sorong, Papua Barat, saya mengangkat seorang perempuan menjadi wakil ketua Klasis. Dan itu hal pertama yang saya buat dalam rangka menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Karena itu kami harap ke depan juga supaya peran perempuan juga bisa ada kesempatan, ada ya peluang untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Karena memang kitab Lukas itu ditulis oleh dapat inspirasi dari perempuan-perempuan. Nah, itu yang saya pikir juga hal yang perlu kita sentil di dalam kemanusiaan. Terus kami juga mau katakan bahwa orang Papua ini, gereja Papua, gereja Kim ini gereja yang menghargai manusia. Jadi itu macam stigma seperti separatis lah, gereja yang memperjuangkan Papua merdeka lah, gereja OPM lah, gereja separatis lah. Itu tidak benar. Tidak benar. Periksa di anggaran dasar. Kami percaya pada Alkitab kami percaya pada kitab Kejadian sampai Wahyu. Kami punya anggaran dasar. Jadi kami gereja tetap kami bicara soal kemanusiaan, bukan politik. Kami bicara soal advokasi, soal kekerasan, bagaimana melakukan trauma healing, pendampingan. Saya juga sampai heran kemarin jemaat yang korban itu. Saya juga sempat heran terutama kasus di Suru-Suru. Saya punya petugas gereja satu mau pergi kunjungi mereka di daerah Suru-Suru. Tapi sampai berhadapan pada saat acara makan bersama dengan Bupati, ada sejumlah Forkompimda hadir di Jaukimo. Saya punya pendeta ini sampaikan kepada Pak Dandi waktu itu, Bapak bisa berikan kami akses kah, kami mau pergi kunjungi warga gereja kami yang mengungsi. Tetapi Bapak Pangdam Kodim yang tugas di Jaukimo bilang Bapak tidak bisa pergi karena yang tugas di sana itu pasukan nasional langsung dari Jakarta. Wah, kami jadi bingung. Gereja saja dibatasi untuk menolong umat itu. Karena itu mereka ada kode-kode khusus. Wah, kode-kode khusus apa yang lagi? Ini kan pemimpin dengan umat perlu bersolider. Tetapi itu dibatasi. Jadi akhirnya tidak jadi pergi. Jadi sampai hari ini belum turun nih, lihat. Kalau itu ada beberapa pengurus Klasis sudah pergi, tapi beberapa waktu jadi tidak diizinkan karena dianggap berbahaya. Tapi kami pikir apa yang berbahaya? Gereja turun tidak berbahaya. Gereja datang dengan misi kemanusiaan. Kami ada beberapa lobby usaha yang sementara ini daerah kami, warga kami itu memang seperti di Jaukimo, mereka butuh kelambu. Kami juga sudah ajukan untuk bantuan kemanusiaan supaya diberikan bantuan misalnya dari segi fasilitas kesehatan. Ini sudah kami ketemu juga dengan dinas provinsi supaya mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Cuma sampai hari ini masih belum. Jadi iya tapi kami tetap berdoa bahwa jemaat kami ini tetap dijaga oleh Tuhan di usia yang ke 60 tahun. 60 ini. Kami juga atas nama gereja, kami juga mungkin ada kesalahan-kesalahan juga. Kami juga mungkin sebagai manusia ada hal-hal yang tidak kami lihat. Tetapi di dalam Tuhan semuanya nyata bagi kami, disampaikan kepada kami. Mungkin dari saya itu. Baik. Waktunya. Terima kasih Bapak Pendeta. Sharing yang luar biasa ya. Dan saya pikir Bapak Merlis mau tambahkan terkait tantangan-tantangan yang dihadapi sebelum nanti masuk ke, pasti mau cerita soal HUT besok ini, sebelum masuk ke sana. Iya, saya pikir masalah tantangan itu namanya organisasi, itu hal biasa. Kalau orang ikuti organisasi pasti ada tantangan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Sinode, itu pasti sudah jelas. Di mana ada organisasi, itu pasti ada masalah, apalagi gereja. Saya pikir semua gereja sering menghadapi masalah yang seperti kami hadapi. Tapi itulah kami harus ikuti, dan kami tidak akan
kami menyerah, tidak, kami pesimis, optimis, tidak pesimis itu. Optimis Ya, optimis. Perubahan atau tujuan tadi berubah untuk kuat itu bisa terus dilakukan. Jadi dengan walaupun situasi begini, kami sebagai generasi penerus Gereja Kingmi di Tanah Papua dengan ucapan syukur untuk hadirnya gereja ini, Injil bisa datang melalui gereja ini sehingga kami diselamatkan, kami bisa mengenal kami bisa mengenal Tuhan, sehingga secara segala dengan hati ucapan syukur kami panitia sudah siap untuk acara HUT tanggal 6 April untuk besok. Oke, berarti bisa langsung nih Bapak Meris bisa sampaikan kepada kita semua teman-teman yang sedang mengikuti diskusi ini, untuk acara besok itu akan mengusung tema apa nih, dan di mana kegiatan ini akan dilakukan, ibadah atau ada kegiatan-kegiatan yang lain? Ya, puji Tuhan. Jadi terima kasih untuk para pemirsa yang sedang nonton di Jubi. Kami panitia, ya puji Tuhan, bentuk panitia ini dalam waktu singkat dan relatif Tuhan memberikan hikmat sehingga ya hanya 1 minggu kemarin kami bentuk. Jadi kesiapan kami, ya puji Tuhan, setelah kami bentuk, partisipasi teman-teman kader gereja sebagai kaum profesional, anggota DPR provinsi dan semua 3 klasis, kami sepakat dan sangat apresiasi mereka. Kami kompak dan akan melakukan ibadah di lapangan terbuka. Jadi akan dilakukan di lapangan panah di Kampung Harapan. Lapangan panah. Jadi ya ibadah mulai jam 10. Jadi kami berarti di halaman sekolah apa? Ya, ada sekolah SMTK Yonime. Oke. Ada SMTK di situ Yonime. Jadi situ ya puji Tuhan. Kami jam berapa Bapak itu? Jam 10. Jam 10 kami akan mulai ibadah. Jadi kami sudah undang Forkopimda Provinsi Papua, Gubernur untuk mewakili, pasti kami sudah undang Pak Asen 1 akan mewakili hadir untuk sambutan sinode, lebih khusus untuk sambutan tunggal yang akan sampaikan. Jadi sudah siap. Jadi puji Tuhan, kesiapan kami sudah siap. Jadi tinggal acara besok. Ya, tinggal acara besok. Dan siapa saja diundang untuk hadir dalam ibadah besok ini ya? Ya, besok itu undangan yang kami undang adalah yang pertama sinode. Jadi itu akan memberikan sambutan dalam rangka HUT ini. Kemudian pemerintah Provinsi Papua. Ya, mungkin mereka akan siapkan siapa yang akan hadir. Kami sudah undang pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur. Gereja tetangga. Ya, Sekda, Asen 1 sudah kami undang dan mereka akan hadir. Siapa yang akan hadir, ya kami panitia ya belum tahu. Nanti itu kan protokoler mereka. Ya. Ada pesan-pesan khusus tidak buat siapa saja yang akan hadir? Misalnya karena sekarang lagi masa pandemi COVID juga, mungkin akan dilakukan ibadah lebih ketat. Jadi semua mungkin harus wajib masker atau apa. Ada himbauan-himbauan seperti itu buat yang akan datang besok? Ya, puji Tuhan. Himbauan kami, kesan khusus kami panitia melalui HUT ini, mari untuk semua gereja kami bersatu, bergandengan tangan untuk membangun iman di Papua ini. Kami akan wujudkan untuk damai sejahtera di Papua, itu pikiran kami panitia. Mungkin seperti itu pesan kami itu. Baik. Dan lebih khusus dalam gereja kami di Gereja Kingmi di Tanah Papua, kami akan meningkatkan kesatuan persatuan untuk kami wujudkan dengan moto berubah untuk jadi kuat. Berubah untuk jadi kuat. Itu moto umum Ya, moto umum. Gereja Kingmi. Semoga semua yang ada di daerah-daerah bisa tadi. Walaupun besok kita akan berpesta, pesta ibadah untuk merayakan HUT, tapi kita juga tidak lupa ada saudara-saudara kita, baik tadi sudah disinggung sama Bapak Pendeta Doni, di banyak belahan-belahan pelosok daerah Papua yang lain yang masih
susah sebenarnya kan hidupnya. Mungkin itu juga akan jadi renungan ini. Iya. Jadi 93 klasis, 13 koordinator, itu mewakili mungkin kami yang akan klasis koordinator Mamta yang akan melakukan ibadah lapangan terbuka. Jadi kami panitia mohon partisipasi semua pihak, baik keamanan dan semua teman-teman di berbagai denominasi, tolong dukungan doa. Jadi terima kasih untuk Jubi, terima kasih untuk kami bisa hadir untuk bisa wawancara dialog interaktif pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah hadir di studio Jubi yang kecil ini. Semoga semua yang tadi disampaikan sudah tersampaikan semua ya. Mungkin untuk sebelum kita tutup ada closing statement dari Bapak masing-masing, silakan. Karena ini saya juga lihat karena kita juga sedang live di Facebook Jubi. Saya mungkin perlu lihat, mungkin ada pertanyaan atau tidak. Oke, ini ada. Oke, saya kira. Oke, ini ada satu pertanyaan dari di chatting Bapak. Yang ini buat Bapak Pendeta Yosia Terbaik. Bapak sebagai pelaku sejarah. Bapak jelaskan tahun terbentuknya Gereja Kingmi di Beoga itu tahun 1962. Karena belakangan ini ada banyak yang membelokkan sejarah. Makasih. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak bisa sedikit saja cerita soal menjelaskan lagi lebih tegas tentang masuknya ini di Beoga. Ya, yang di Beoga itu setelah dibentuk itu konferensi rapat kedua itu pertama itu pribumi itu kita diadakan di Ilaga untuk pemilihan sinode baru dari gereja pribumi itu. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami punya gereja ini yang ketua sinode pertama itu orang Ambon. Itu namanya Christian Paksuar. Dia yang ketua sinode pertama. Itu berarti di tahun 60 itu? 60 itu, tanggal 10. Tanggal 10 April ini. Setelah di Beoga kita pindah di Ilaga. 4 hari kemudian. Ya. 4 hari kemudian. 4 hari kemudian kita pilih dia sebagai ketua sinode. Dia ini juga seorang pejuang. Masuk dengan Tuan Pos di Wesselmeren itu. Ini faktual ini juga sama-sama. Dia dari belakang datang. Ada beberapa pengikil dari Kalimantan Timur. Ada juga dari di Manado tidak. Ada satu orang dari Sumatera sana, yang lain itu dari Ambon. Orang sama-sama. Jadi mereka yang sama-sama rintis di Wesselmeren itu. Jadi kita pilih dia satu penghargaan. Kita kasih dia 3 periode ketua sinode dia pertama. Ya, kalau kita juga hargai orang Ambon, orang Manado, kita kasih ketua sinode 1 periode, Bapak Sumilat. Karena dia juga sudah datang, dia melayani. Jadi kita kasih penghargaan itu, kedudukan itu. Tapi dalam waktu yang mereka masa bakti sinode itu, masalah-masalah sosial atau pendidikan dan lain itu, kita sudah mereka kasih tinggal hanya penginjilan, itu yang mereka utamakan. Itu petunjuk dari misi Kama. Mereka bilang kami diutus oleh Yesus. Injil harus beritakan. Jadi kamu harus begitu, bukan masalah ekonomi, masalah segala macam itu dari belakang. Mereka bilang. Jadi Injil ini yang utamakan. Itu dan waktu itu Badan Pengurus Sinode itu ada 4 suku besar di pedalaman, itu semua anggota.
itu suku Dani 2, suku Damal 2, suku Moni 2, suku Me 2. Itu karena mereka tidak bisa bahasa Melayu, tidak bisa baca. Jadi kita kasih tinggal orang sebagai anggota pengurus di bawah. Kalau yang ketua sinode itu paksual wakilnya orang Perimumi, ya Matius Tebai. Sekretaris Sistang Pagage. Kalau bendara saya sendiri. Jadi kita 4 orang yang kita jalankan. Oke. Jadi tadi itu sudah menjawab atau belum ya soal yang mana itu? Gereja Kingmi di Beoga itu tahun 1962. 62. Ya. Jadi awalnya di Beoga tahun 1962. Ya, itu awal. Semoga teman-teman yang... Tapi saya mau tambah lagi, Ibu. Kita bentuk di Beoga, Ilaga. Tapi pengurus sinode itu di Ilaga, tapi pelantikannya di Paniai sana. Pengurus sinode pertama ini. Jadi pembentukan pertama di Beoga, ya. Kemudian pemilihan di Ilaga. Pemilihan di Ilaga, baru pelantikan di Paniai. Pelantikannya di Paniai. Ya, itu yang dulu 62 itu. Oke. Jadi semoga ini bisa menjawab ya. Ada pertanyaan dari teman bernama Melianus Numang. Dia minta ada penegasan dari Bapak soal itu karena katanya akhir-akhir ini banyak yang suka membelokkan sejarah sejak Kingmi di tanah Papua lahir. Betul. Jadi saya tambah lagi sedikit. Ini masalah sejarah itu. Ada satu gereja yang lambangnya kita sama. Itu gereja Kemahanji Indonesia. Gambar apa? Logonya sama. Logo gereja. Tapi kita punya logo itu ada foto tanah Papua masuk. Petanya Papua. Sudah masuk itu bahwa dibuktikan gereja Kingmi itu miliknya Pulau Papua ini dia. Kalau mau Injil ke sana ke sini tidak ada masalah. Tapi dia pusatnya di tanah Papua. Jadi Injil Kingmi ini keluar dari tanah Papua. Ya, itu tidak ada masalah. Itu Injil. Ya. Oke. Kita akan selesai diskusi kita sekarang. Saya minta closing statement satu-satu. Silakan. Sebelum kita tutup dari Bapak Merlis. Baik, terima kasih untuk Jubi memberikan peluang untuk kami melalui hari ulang tahun ini. Kami panitia bersama pelaku sejarah dengan sinode bisa dialog pada sore hari ini. Semoga pesan kami Jubi semoga berkembang lebih leluasa untuk Papua dan secara umum untuk seluruh dunia. Menjadi berkat dan ini menjadi harapan kami. Jadi terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, kalau saya ini kalau masalah gereja Kingmi ini mau kasih naik di Facebook, bukan Facebook saja. Tapi kalau mau wawancara, kami juga bersedia untuk Jubi ini terima kami kalau kami minta datang untuk cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Jadi seperti sekarang ini, besok lusa ada perubahan terjadi, kita bilang pergi kita beritakan. Itu yang saya minta dengan hormat Jubi harus siap. Terima kami. Ya. Terima kasih. Ini closing statement dari dua pembicara kita hanya terkait Jubi. Mungkin ada yang lain menyangkut Kingmi, gereja Kingmi di tanah Papua atau lebih umum buat masyarakat Papua. Bapak Pendeta Domingus. Baik, pertama-tama seluruh para pendeta, penginjil dan evangelis, para guru sekolah teologi, para dosen-dosen sekolah teologi, seluruh pengerja gereja Kingmi di tanah Papua, bahwa pada hari besok, hari 6 April, hari di mana kita sudah dituntun oleh Tuhan Allah dengan tangannya yang besar dalam sejarah gereja kita yang
penuh dengan tantangan, kekerasan, konflik, tapi Tuhan sudah mengalahkan itu, sehingga di dalam sorotan tema kita kali ini bahwa di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dan Yesaya 26 ayat 12 mengingatkan kita bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada engkau semua pengerja gereja Kemah Injil Kingmi di dusun-dusun, di kota, di gunung-gunung, di rimba raya, di dusun-dusun, di rawa-rawa. Pegang teguh Injil itu sampai Yesus datang. Itu yang pertama. Jangan bergeser sedikit pun dari komitmen, pengharapan, dan kepercayaanmu terhadap Injil. Karena Injil ini tidak salah. Injil ini benar adanya. Gereja ini sudah benar. Tidak ada yang salah. Secara hukum Tuhan, secara hukum dunia, secara hukum sejarah, Gereja Kemah Injil Kingmi yang berlandaskan 4 Injil berganda sudah sah, sudah benar di hadapan Tuhan dan di hadapan bumi. Dan sampai hari ini kita akan pegang itu sampai Yesus datang. Yang kedua, bahwa saya juga sampaikan kepada keluarga-keluarga yang ada di seluruh tanah Papua, perayaan HUT yang ke-60 ini, mari kita berdiri sebagai keluarga-keluarga yang selalu membangun diri kita dengan doa, iman, firman Allah, dan mengokohkan diri kita agar kita didapati mempunyai hubungan persekutuan dengan Tuhan yang akrab dan intim, tapi juga membangun persekutuan yang intim dan erat dengan sesama suami dan istri dan anak-anak, tapi juga membangun hubungan yang erat bagi para dosen di sekolah-sekolah teologi, baik sekolah teologi di Jayapura Walter Pos yang ada di beberapa daerah di Nabire, Timika, Jayapura, dan juga sekolah-sekolah Alkitab dalam bahasa daerah yang ada di daerah-daerah terpencil, yang oleh manusia walaupun tidak dihitung betapa besar pengorbanan, semangatmu, motivasimu, niatmu untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan memperhitungkan itu sebagai proyek suci Allah. Peganglah itu, teruskan itu, kuatkan itu, karena itu yang akan menguatkan hidupmu, itulah yang akan menguatkan perjalanan pelayananmu. Yang ketiga, saya harapkan kepada generasi-generasi muda, terutama yang masih pelajar, mahasiswa, di mana saja berada, belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Kalau mahasiswa, jangan copy paste, kerja tugas yang baik. Dosen kerja, jadilah mahasiswa yang selalu setia baca buku, selalu mencintai ilmu pengetahuan, selalu mencintai teknologi. Seperti yang kau mencintai kitab suci, perlakukanlah sikap hidupmu sama dengan pengetahuan. Karena pengetahuan adalah jendela dunia. Itu yang akan membangun kualitas. Karena kenapa penting? Papua sedang bergolak. Kamulah penentu dan pelihat masa depan bangsa, tanah dan negeri yang sudah dimeteraikan oleh Injil ini. Saya juga sarankan kepada para kader DPR, para bupati, kepala-kepala dinas yang ada dalam gereja Kingmi sebagai pimpinan sinode, jaga karaktermu sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkanlah imanmu, sikapmu sebagai orang-orang yang benar-benar membela Injil di atas segala kepentingan apapun yang masuk di tanah ini. Ingat, bekerjalah dengan setia, jujur, taat pada firman, dengarlah ratapan orang-orang yang tidak terdengar. Jadilah suara bagi mereka yang tidak terlihat melalui kebijakan yang kau buat, undang-undang yang kau buat. Walaupun negara ini tidak perhitungkan kau, walaupun negara ini melihat kau dengan mata sebelah, tetapi terus jangan patah semangat, jangan kendor, giatlah selalu, karena berperkara dan membela orang-orang kecil, sesungguhnya kamu berhutang kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, yang kelima juga saya sampaikan kepada para aktivis yang hari ini betul-betul giat berjuang untuk umat yang terabaikan. Untuk hari Asar, ya seperti hari Asar dan Fatihah, dan seluruh warga aktivis kemanusiaan di gereja Kingmi, jangan takut
tetapi berdirilah sebagai orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Karena ketika engkau menyatakan kebenaran dan keadilan, Tuhan ada bersamamu. Tuhan menjadi barisan depanmu, Tuhan menjadi barisan belakangmu, Tuhan akan menjadi barisan kiri dan kanan. Yakin itu. Dari Tanah Papua kami juga sampaikan khusus aktivis-aktivis yang ada di luar negeri ataupun dalam negeri, khususnya TPNPB, ULMP dan negara yang hari ini seperti kucing dan tikus, segeralah berdamai demi Injil, demi kebenaran, demi keadilan. Duduk bersama-sama, bicara bersama-sama. Jangan mengorbankan umat saya hari ini. Di tahun 60 ini sadar akan diri, siapa dirimu, apa sejarahmu. Duduk tenang dan berbicara dari hati ke hati. Yang ke-7 kepada Aris Fatia, Aris dengan siapa? Fatia, kamu pahlawan kami. Kamu ada di jalan yang benar. Kamu ada bersama-sama dengan penderitaan dan air mata orang Papua. Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Itu doa kami di HUT kami yang ke-60 ini. Kami gereja Kimi ada di belakang kamu. Kami yakin bahwa yang kamu jalan itu bagian dari perjalanan penderitaan para martir Kristus yang membela kebenaran dan keadilan di tanah ini. Dan yang terakhir untuk Jubi, jadilah Jubi yang panah, orang tepat sasaran. Wow. Luar biasa, media ini bisa menjadi media yang mengobarkan berita-berita yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada gereja, kepada kaum yang terabaikan. Bekerjalah dengan Jubi, jujur bicara, karena dengan jujur bicara semua masalah akan selesai. Kalau kita tidak jujur bicara, kita akan menimbul masalah. Dan selamat hari ulang tahun Gereja Kimi yang ke-60 pada seluruh warga Gereja Kimi di Tanah Papua. Peganglah Injil, perjuangkanlah damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus Kristus, karena itulah harta kita yang sangat berharga di atas tanah Injil ini. Sekian dan shalom. Wow. Tuhan berkati kita. Wah, Tuhan berkati. Statement paling panjang yang kita sudah dapat. Terima kasih. Dengan closing statement terpanjang tadi, buat teman-teman yang sedang mengikuti kami di Facebook, itu juga menandakan berakhirnya diskusi kita di sore malam hari ini. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Semoga acara besok semua akan berjalan. Amin. Terima kasih. Dan buat Tuhan teman-teman berkati. semua, selamat malam, sampai jumpa lagi. Ya. Shalom. Selamat HUT yang ke-60. Selamat HUT Gereja Kimi yang ke-60. Yang ke-60.